kamu sedang dalam perjalanan malam hari, sendirian, hujan deras, dan tiba-tiba mobilmu mogok di jalan sepi. Di tengah kegelapan, kamu melihat sebuah bangunan tua berdiri, sebuah hotel yang seharusnya sudah lama tidak berpenghuni, tapi lampunya masih menyala. Pertanyaannya, siapa yang menyalakannya? Malam ini, kita akan masuk ke kisah menyeramkan tentang menginap di hotel tak berpenghuni. Pastikan kamu menonton sampai habis, karena apa yang akan kamu dengar mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum masuk ke hotel asing sendirian. Langkah kaki Raka terdengar bergema di lorong panjang yang remang. Malam itu, hujan turun deras dan ia terpaksa mencari tempat berteduh setelah mobilnya mogok di jalan lintas kota yang sepi. Ah, sial, kenapa harus malam ini? Gumamnya sambil menendang pelan ban mobil yang tak mau menyala. Dari kejauhan, ia melihat cahaya redup sebuah bangunan besar, seolah menantangnya untuk mendekat. Apa itu? Hotel, pikirnya. Saat ia semakin dekat, papan usang dengan cat yang terkelupas menunjukkan tulisan samar. Hotel Melati Indah. Raka mengernyit. Indah. Nama boleh indah, tapi penampilannya menyeramkan sekali. Angin berdesir, membawa bau lembab yang menusuk hidung. Ia menelan ludah, lalu berbisik, "Tidak ada pilihan lain. Lebih baik aku menginap sebentar di sini daripada kehujanan di luar." Pintu hotel itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara krik-iit panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Permisi, ada orang?" serunya dengan suara setengah ragu. Tak ada jawaban, hanya suara air hujan yang semakin deras. Langkahnya berat, tapi dorongan untuk mencari perlindungan lebih besar daripada rasa takutnya. "Halo, siapapun, aku butuh kamar semalam saja," ulangnya, kali ini lebih lantang. Tiba-tiba, dari balik meja resepsionis yang berdebu, muncul sosok wanita tua dengan senyum tipis. "Selamat datang, Nak. Sudah lama tak ada tamu di sini." Raka sedikit terkejut, tapi ia mencoba tersenyum. "Oh, syukurlah. Saya pikir hotel ini sudah tutup. Bisa pesan satu kamar, Bu?" Wanita itu menatapnya tajam, matanya redup, tapi penuh arti. "Tentu saja bisa. Pilih saja kunci di dinding itu. Semua kamar kosong. Pilihlah yang kau suka." Raka menoleh ke arah papan kayu penuh gantungan kunci. Anehnya, setiap kunci bergoyang pelan seakan ditiup angin, padahal tak ada angin berhembus di dalam ruangan. Baiklah, saya ambil nomor 6, katanya, berusaha menenangkan diri. Wanita tua itu terkekeh pelan. "Nomor 6, kamar yang menarik. Semoga kau betah." Senyumnya semakin lebar hingga menimbulkan rasa tidak nyaman di dada Raka. Ia mengangguk kikuk, lalu meraih kunci. "Terima kasih, Bu." Namun sebelum melangkah, ia mendengar bisikan lirih yang seakan berasal dari arah wanita tua itu. "Jangan lupa, kamar itu sudah menunggu." Raka berhenti, menoleh cepat, namun wanita itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah meja resepsionis kosong, berdebu, dan sebuah buku tamu yang halaman-halamannya kosong. Raka melangkah perlahan menuju tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Setiap pijakan menimbulkan suara berderit panjang. Krak, krak. Seakan tangga itu protes dilalui setelah sekian lama tak digunakan. "Astaga, tempat ini benar-benar menyeramkan," gumamnya pelan. Lampu-lampu gantung di lorong redup, sebagian berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding yang lembab dan berlumut. Saat ia sampai di depan kamar nomor 6, kunci yang ia genggam terasa dingin sekali, seolah baru saja ditaruh dalam lemari es. "Kenapa bisa sedingin ini?" katanya sambil mengusap tangannya. Ia memasukkan kunci ke lubang pintu, memutarnya perlahan, dan pintu terbuka dengan sendirinya
sebelum ia sempat mendorong. "Permisi," ucapnya, meski jelas tidak ada orang di dalam. Ruangan itu tampak usang. Ranjangnya ditutupi sprei putih kekuningan dengan bercak samar. Tirai bergoyang pelan, padahal jendela tertutup rapat. Di meja samping ranjang terdapat vas bunga dengan bunga kering yang sudah hancur sebagian. Raka menarik napas panjang. "Tidak apa-apa, hanya semalam. Besok pagi aku pergi dari sini." Ia meletakkan tas kecilnya di kursi kayu, lalu menyalakan lampu meja. Namun anehnya, cahaya lampu justru membuat bayangan di sudut kamar semakin gelap. Tiba-tiba terdengar suara berbisik pelan. "Kamu akhirnya datang." Raka tersentak, matanya terbelalak. "Siapa itu? Jangan bercanda," serunya sambil menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, hanya kamar kosong yang sunyi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena lelah. Ia duduk di ranjang, menepuk-nepuk kasur yang ternyata empuk, meski agak berdebu. "Lihat, tidak ada apa-apa. Aku cuma paranoid." Namun saat ia hendak berbaring, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. "Hah, siapa di luar?" tanyanya sambil mendekat. Ia membuka pintu, tapi lorong kosong, tak ada siapa-siapa. Saat ia hendak menutup pintu kembali, sebuah suara serak terdengar dari ujung lorong. "Nomor 6, kamar yang istimewa." Raka membeku, pandangannya berusaha menembus gelap. "Hei, siapa kau? Jangan main-main," teriaknya. Namun suara langkah kaki cepat-cepat menjauh. Tap, 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 hilang di kegelapan. Dengan napas terengah, ia kembali menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu, mencoba menenangkan diri. "Oke, mungkin ada tamu lain. Itu saja. Jangan panik, Rak." Tapi hatinya berdebar semakin kencang. Saat ia menoleh ke arah meja, matanya membesar. Vas bunga yang tadi berisi bunga kering kini penuh dengan bunga segar berwarna merah darah, seolah baru saja dipetik. Raka berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Apa-apaan ini?" Raka terpaku menatap vas bunga itu. Jantungnya berdegup kencang tak terkendali. Bunga merah segar itu bahkan meneteskan cairan menyerupai darah yang perlahan merembes ke meja kayu. "Tidak, ini tidak nyata. Aku pasti lelah, ya, hanya lelah." Ia berusaha meyakinkan diri. Namun, tiba-tiba terdengar suara bisikan halus dari arah ranjang. "Tidurlah, sudah lama kami menunggumu." Raka spontan melompat mundur, matanya liar mencari sumber suara. "Siapa kau? Keluar sekarang juga," teriaknya, mencoba terdengar tegas meski suaranya bergetar. Ranjang yang semula kosong perlahan-lahan cekung di bagian tengahnya, seperti ada seseorang yang sedang berbaring di atasnya. Sprei putih itu menegang, membentuk siluet tubuh tanpa wajah. "Astaga!" Raka menutup mulutnya, napasnya tercekat. Siluet itu bergerak, bangkit perlahan sambil menoleh ke arahnya. "Raka." Suara lirih itu menyebut namanya. Ia mundur hingga punggungnya membentur dinding. "Bagaimana kau tahu namaku? Aku tidak pernah bilang siapapun," teriaknya panik. Sosok itu hanya tertawa pelan, tawa yang serak dan menusuk telinga. Hahaha. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang hingga ke tulang. "Kau seharusnya tidak memilih kamar 6. Bisik sosok itu, suaranya menggema seperti berasal dari segala arah. Raka menggenggam kunci kamar erat-erat, seakan itu bisa melindunginya. Aku akan pergi sekarang juga," ujarnya mantap, lalu berlari ke pintu. Namun, ketika ia memutar gagang pintu, kunci tidak mau bergerak, seolah terkunci dari luar. "Sial, bukalah pintu ini," teriaknya sambil mengguncang keras. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi dari balik pintu, kali ini lebih keras. "Tok, T-O-K, tok."
Siapa di sana? Tolong buka pintunya. Raka berteriak, hampir menangis. Dari balik pintu, suara wanita tua yang ia temui di resepsionis menjawab dengan tenang. Nak, kamar itu memang untukmu. Jangan coba-coba keluar. Raka terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Apa maksudmu? Aku hanya ingin menginap sebentar. Teriaknya frustasi. Wanita itu terkekeh. Suaranya lirih tapi jelas. Kau sudah menginap, tapi mungkin kau tidak akan pernah keluar. Hening sejenak, lalu suara langkah pelan menjauh meninggalkan lorong. Raka menunduk, mencoba mengatur napas. Tidak, ini mimpi. Aku harus bangun, aku harus. Namun saat ia menoleh lagi, ranjang itu kini kosong. Sprei kembali rata, dan vas bunga di meja sudah hancur berantakan, menyisakan pecahan kaca yang basah oleh cairan merah. Di antara pecahan itu, ada secarik kertas lusuh bertuliskan huruf tangan. Kamar 6 adalah milikmu selamanya. Raka menatap kertas lusuh itu dengan tangan gemetar. Kata-kata kamar 6 adalah milikmu selamanya terus terngiang di kepalanya, membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tidak, ini tidak mungkin nyata, bisiknya. Ia meremas kertas itu, namun begitu diremas, kertas tersebut berubah menjadi abu hitam yang berjatuhan di lantai. Apa-apaan lagi ini? Teriaknya sambil menendang kursi. Tepat pada saat itu, lampu kamar berkelip-kelip, lalu padam total. Kegelapan menelan seluruh ruangan, menyisakan hanya suara napasnya yang tersengal. Hei, jangan bercanda. Tolong nyalakan lampunya lagi, serunya, berharap ada seseorang yang mendengar. Namun yang terdengar justru suara lain, napas berat yang bukan miliknya, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Raka langsung berbalik cepat, namun tak ada apapun di sana. Siapa kau? Tunjukkan dirimu, teriaknya dengan suara parau. Saat matanya mulai menyesuaikan dengan gelap, ia melihat sesuatu di cermin tua yang tergantung di dinding seberang. Di sana, bayangan dirinya tidak bergerak sesuai gerakannya. Astaga, itu bukan aku, gumamnya. Bayangan dalam cermin menatap lurus ke arahnya dengan tatapan kosong dan senyum yang merentang terlalu lebar hingga tak wajar. Raka, suara dari cermin itu memanggil, Aku di sini. Ayo masuk. Raka mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Kau, apa maumu? Tanyanya dengan suara nyaris pecah. Bayangan itu mengangkat tangannya, lalu dari dalam cermin, jari-jarinya perlahan menembus permukaan kaca seperti air. Aku ingin kau bersamaku. Di sini. Raka menjerit. Tidak, pergi dari sini. Ia meraih kursi kayu dan melemparkannya ke arah cermin. Prang! Cermin pecah berhamburan. Namun anehnya, bayangan dirinya tetap ada di pecahan-pecahan kaca yang berserakan di lantai. Semuanya menatap ke arahnya dengan senyum menyeramkan. Tidak mungkin, ini gila, katanya terhuyung mundur hingga menabrak pintu kamar mandi. Tanpa sadar, ia mendorong pintu itu terbuka. Dari dalam kamar mandi, tercium bau anyir menusuk. Lampu redup di dalam menyala dengan sendirinya, memperlihatkan bak mandi penuh dengan air keruh berwarna gelap. Raka menutup hidungnya. Ya Tuhan, apa itu darah? Di saat yang sama, gelembung-gelembung muncul dari permukaan bak mandi. Lalu perlahan muncullah tangan pucat, kurus, berlumuran noda hitam, meraih tepi bak. Tidak, jangan keluar. Raka menutup pintu keras-keras, namun suara ketukan dari dalam kamar mandi terus terdengar. Duk, duk, duk. Semakin lama, semakin keras. Ia berlari kembali ke ranjang, duduk memeluk dirinya sendiri. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar, bisiknya sambil menangis ketakutan. Namun suara wanita tua dari luar kamar terdengar lagi. Kali ini jelas. Nak, kamar itu sudah menutupmu. Kau tak bisa pergi.
Raka terperangkap dalam ketakutan yang semakin tak terkendali. Tubuhnya gemetar hebat, namun dorongan untuk bertahan hidup membuatnya berusaha mencari jalan keluar. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus cari cara lain keluar, gumamnya sambil menghapus air mata. Ia menatap jendela kamar yang ditutupi tirai lusuh. Dengan sisa keberanian, ia berlari dan membuka tirai tersebut. Namun, apa yang dilihat membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Pemandangan di luar bukanlah halaman hotel atau jalan raya, melainkan lautan kabut pekat yang berputar, berputar, dan berputar seakan menelannya jika ia mencoba melompat. Apa-apaan ini? Seharusnya aku melihat kota di luar sana, jeritnya sambil mundur. Dari balik kabut itu, terdengar bisikan berlapis-lapis, suara banyak orang yang berbisik bersamaan. Tetaplah di sini, jangan pergi, selamanya di sini. Raka menutup telinganya, berteriak keras. Diam, diam kalian, aku tidak mau. Ia berlari kembali ke pintu, mencoba menendangnya. Brak, brak. Namun pintu seakan lebih keras dari baja, tak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba, suara dari balik pintu kembali terdengar. Kali ini lebih berat dan dalam, bukan suara wanita tua, melainkan suara laki-laki serak. Jangan sia-siakan tenagamu. Pintu itu tak akan pernah terbuka lagi. Raka terengah, kehabisan tenaga, lalu menjawab dengan suara putus asa. Kenapa kalian lakukan ini padaku? Aku bahkan tidak kenal kalian. Suara itu tertawa. Membuat udara kamar semakin dingin menusuk tulang. Kau memilih kamar 6. Itu sudah cukup. Raka terduduk di lantai, tangannya memegang kepala, pikirannya kalut. Aku tidak memilih apapun, aku hanya butuh tempat singgah. Itu saja, teriaknya. Namun tiba-tiba, dari ranjang terdengar bunyi berdecit, seperti seseorang duduk di atasnya. Dengan perlahan, ia mendongak dan matanya membelalak. Di sana duduk sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah. Gaun putihnya lusuh dan basah. Tetesan air jatuh dari ujung rambutnya ke spray. Kau, siapa kau? Raka berteriak. Suaranya pecah. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan mata kosong menghitam dan mulut yang robek lebar hingga ke pipi. Aku, penghuni pertama kamar ini. Suaranya serak namun jelas. Dan sekarang kau yang berikutnya. Raka beringsut mundur sambil menjerit. Tidak, aku tidak mau jadi bagian dari ini. Pergi dariku. Perempuan itu tertawa lirih. Hihihihihi. Lalu tubuhnya tiba-tiba lenyap seperti kabut, meninggalkan bekas air yang menggenang di atas ranjang. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tolong, ada siapapun, keluarkan aku dari sini. Namun, yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri dan hawa dingin yang semakin menusuk. Raka sudah hampir kehilangan akal sehatnya. Tubuhnya lemas, tapi rasa takut memaksanya tetap bergerak. Ia menempelkan telinga ke pintu, berharap mendengar tanda-tanda kehidupan normal di luar. Namun, yang terdengar hanyalah bisikan samar, berulang-ulang. Tetaplah di sini. Tetaplah di sini. Ia memukul pintu dengan tinjunya. Diam. Aku tidak akan tinggal di sini. Aku akan keluar. Dengar itu. Teriaknya hingga suara seraknya pecah. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Lampu gantung berayun keras dan dinding kamar mengeluarkan bunyi retakan panjang. Krak. Dari retakan itu, perlahan muncul cairan hitam pekat yang mengalir turun, menetes ke lantai, dan bergerak seperti memiliki nyawa. Raka mundur ketakutan. Ya Tuhan, apalagi ini? Cairan itu merayap ke arah kakinya. Dengan panik, ia melompat ke atas ranjang, namun ranjang itu tiba-tiba bergerak sendiri, berguncang hebat seakan hendak melemparkannya. Berhenti! Hentikan!
teriaknya sambil berpegangan erat pada tiang ranjang. Dari arah jendela, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Lalu perlahan jendela terbuka, meski kabut pekat masih bergulung di luar. Dari balik kabut, muncul wajah pucat dengan mata hitam legam yang menempel di kaca, tersenyum menatapnya. Raka, keluar lewat sini, bersama kami. Suara itu lirih, tapi memanggilnya jelas. Raka berteriak histeris, pergi! Pergi dari sini. Ia melempar bantal ke arah jendela, namun wajah itu tidak menghilang. Malah semakin banyak wajah lain bermunculan, memenuhi kaca. Semuanya tersenyum dengan mulut lebar. Selamat datang di rumahmu, selamanya di sini. Suara mereka bersatu, bergema memenuhi kamar. Raka menutup telinga, menunduk, air matanya jatuh deras. Aku tidak mau mati di sini. Aku tidak mau. Suaranya pecah, penuh keputusasaan. Namun tiba-tiba, suara lembut yang familiar terdengar dari dalam kamar mandi yang pintunya masih tertutup. Suara seorang wanita muda. Raka, sini, aku bisa membantumu. Ia mendongak, hatinya bergetar. Siapa kau? Suara itu terdengar meyakinkan, penuh kehangatan yang kontras dengan teror di sekeliling. Aku bukan seperti mereka. Kalau kau mau selamat, masuklah ke kamar mandi. Sekarang, Raka terdiam beberapa detik, menatap pintu kamar mandi yang remang dengan noda hitam di bawahnya. Aku harus percaya siapapun sekarang, gumamnya bimbang. Suara itu terdengar lebih mendesak. Cepatlah, sebelum mereka mengambilmu. Tanpa pikir panjang lagi, Raka berlari menuju kamar mandi, membuka pintu lebar-lebar. Lampu kecil di dalam berkilat redup, dan ia melihat sosok perempuan muda dengan wajah pucat namun cantik, berdiri di samping bak mandi. Rambutnya tergerai, matanya penuh iba. Kau, siapa kau? Tanya Raka sambil terengah. Wanita itu tersenyum tipis. Aku, korban sebelum kau. Dan aku tahu cara keluar. Raka menatap sosok perempuan itu. Hatinya diliputi campuran harapan dan ketakutan. Kau sungguh bisa menolongku keluar? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu mengangguk pelan. Ya, tapi ada harga yang harus kau bayar. Jawabnya lirih. Raka semakin pucat. Harga? Maksudmu apa? Aku hanya ingin keluar dari sini. Wanita itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Di balik sorot matanya yang tampak iba, tersimpan sesuatu yang ganjil, seolah ada rahasia besar yang tak pernah ia ungkapkan. Kamar 6 tidak melepaskan siapapun dengan mudah. Satu-satunya cara adalah menggantikan tempatku. Raka mundur selangkah, matanya membesar. Apa? Maksudmu aku harus? Jadi kau? Perempuan itu menunduk, suaranya pecah penuh kesedihan. Aku sudah terjebak di sini terlalu lama. Aku hanya bisa bebas jika ada orang baru yang mengisi kamar ini. Dan kau sudah memilih. Raka menggeleng keras, air matanya jatuh. Tidak, aku tidak pernah memilih. Aku hanya tersesat. Itu bukan salahku. Wanita itu mendekat lebih jauh, wajahnya kini berubah. Kulitnya perlahan mengelupas, matanya membiru kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Tidak ada jalan lain, Raka. Jika kau menolak, kau akan mati bersama mereka, menjadi bagian dari hotel ini untuk selamanya. Raka terengah, tubuhnya melemah. Tidak, aku tidak mau jadi bagian dari tempat ini. Tiba-tiba, pintu kamar mandi tertutup keras dengan sendirinya. Brak, membuat Raka terperangkap di dalam bersama sosok itu. Ia berlari ke pintu, menghantamnya berulang kali. Tolong, buka pintunya, aku tidak mau. Namun dari luar hanya terdengar tawa wanita tua resepsionis, panjang dan menakutkan. Hahaha. Raka menoleh ke belakang. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di depannya. Wajahnya berubah menyeramkan, dengan rahang panjang terbuka lebar hingga hampir ke telinga. Sekarang,
Gantikan aku. Ia meraih tangan Raka dengan cengkeraman kuat, menariknya menuju bak mandi penuh cairan gelap. Raka menjerit sekuat tenaga. Tidak, tubuhnya diseret. Air hitam menyambutnya dengan suara bergolak. Blup, blup. Cairan itu menelan dirinya, membuat dunia di sekitarnya semakin redup. Dalam detik-detik terakhir, sebelum tenggelam sepenuhnya, ia mendengar suara berbisik terakhir. Selamat datang di keluarga Hotel Melati Indah. Lalu, hening. Pagi harinya, hotel itu tampak sama. Sunyi, berdebu, seakan tak pernah ada tamu. Namun, di papan kunci di resepsionis, kunci nomor 6 kini tergantung kembali. Berkilau, seolah baru, menunggu tamu berikutnya. Itulah kisah tentang Raka yang terjebak di Hotel Melati Indah. Sebuah hotel yang seakan hidup dengan tamu-tamu yang tak pernah benar-benar bisa keluar. Pertanyaannya, berapa banyak orang sebelum Raka yang sudah menjadi bagian dari hotel itu? Dan apakah hotel tersebut mungkin masih berdiri di suatu tempat menunggu tamu baru yang tersesat di malam hujan? Tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, jika suatu malam kamu melihat hotel tua dengan lampu samar menyala di kejauhan, pikirkan baik-baik sebelum masuk ke dalamnya, karena bisa jadi kamarmu sudah menunggu. Kalau kamu punya pengalaman mistis atau pernah mendengar cerita tentang hotel angker, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak kisah misteri lain yang akan kita bahas. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kamu masih berani mendengarnya.